Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya NIM 225 021 0130 kelas D1 MBR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Saya di sini dengan Pak Amin Ma'ruf selaku Pak Tarik Desa Sidikedi. Ini saya akan mewawancarai beliau tentang asal usul Desa Sidikedi. Nanti akan dijelaskan sedikit tentang asal usul Desa Sidikedi dan tradisi yang ada di Desa Sidikedi. Pak Tarik, untuk bisa dijelaskan secara singkat asal usul Desa Sidikedi dengan tokoh-tokohnya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Amin Ma'ruf, posisi sebagai Tarik Desa Sidikedi. Dan kali ini akan mencoba memberikan sedikit cerita ataupun kisah rakyat yang berkembang di desa kami, yaitu terkait dengan asal usul desa. Kami menduduki Desa Sidikedi. Ini merupakan peninggalan, kalau menurut keyakinan warga kami, adalah atas jeripayah perjuangan leluhur kami, khususnya 3 ulama besar kuno yang dulu sempat menjelajah dan bertalas di wilayah kita, wilayah Desa Sidikedi ini, yaitu yang bernama Mbah Datuk Subuh, yang mana Mbah Datuk Subuh ini makamnya di Desa Sidikedi juga, di RT 13 RW 3. Beliau saat itu berkelana bersama 2 orang rekannya, yaitu Mbah Siti, yang kebetulan makamnya tidak ada di Desa Sidikedi tapi di Desa Krian. Kemudian satu lagi yaitu Mbah Nerang, yang makamnya saat ini di Desa Sidikedi RT 2 RW 1. Ulama 3 inilah yang dianggap oleh sesepuh-sesepuh kami warga desa merupakan cikal bakal ataupun tokoh yang bertalas keberadaan Desa Sidikedi. Salah satu sumber ataupun salah satu cerita yang berkembang adalah beliau ini berasal dari zaman Mataram, dan saat itu karena mungkin ada yang bilang tugas dari kerajaan, ada yang memang itu benar-benar keinginan beliau bertiga, karena ada huru-hara di kerajaan Mataram ketika itu menjelang perpecahan di sana. Beliau berkelana bertiga sampailah ke wilayah sekitar desa ini, yang mana yang pertama disinggahi itu sempat singgah sejenak di Desa Kendeng Sidialit. Beliau bertiga hidup di sana, bermasyarakat di sana. Kemudian setelah beberapa tahun merasakan kehidupan di sana, ternyata beliau bertiga ini merasa beberapa waktu menetap di sana, ternyata dinilai perkembangan kehidupan masyarakatnya, ekonomi, kemudian dari segi agamanya kurang berkembang, kemudian juga melihat kondisi warga setempat juga kurang begitu makmur, kemudian tanahnya juga kayak seperti lebih banyak tandusnya daripada suburnya. Nah, semua kondisi itulah ditafsirkan dan disimpulkan oleh beliau bertiga bahwa daerah tersebut kok begini, tidak sulit untuk berkembang karena kondisinya kok
apa itu no hati, dalam hati kok kecil hati. Akhirnya di sana beliau kan memberikan nama Kendeng Sidi Alif. Sidik dari kata Sidik itu Alif karena kondisi saat itu beliau ke Gunung Sidi di sana hatinya itu merasa kecil hati. Kecil hati itu gimana ya, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan di sekitar. Akhirnya diberi nama itu. Akhirnya beliau bertiga memutuskan untuk mencoba melanjutkan perjalanan ke lokasi lain, bergeser ke sebelah barat, sampailah di desa Sidi Gede ini. Bermula ketika masuk itu sampai bermasyarakat di sini, beliau merasa enak, merasa nyaman, merasa senang dari segi apapun, dari perkembangan agamanya pun bagus, kemudian tanah-tanahnya pun dirasakan subur, ditanami apapun cocok. Hasil pertanian, hasil perkebunan itu mudah berkembang, mudah berbuah, sehingga kenyamanan terasa, ketentraman hati juga dirasakan oleh beliau, sehingga beliau merasa wilayah desa ini kok kayaknya memang subur, enak dirasakan di hati, membuat bahagia beliau, sehingga hati beliau merasa senang, merasa besar hati ketika berhidup atau bermasyarakat di wilayah itu, sehingga beliau menamakan dengan kata desa Sidi Gede itu. Sidi itu dari Mbah Sidik itu gede hati, beliau itu merasa gede hati ketika saat itu di sini. Itu sedikit cerita tentang asal usul kata Sidi Gede dijadikan nama desa Sidi Gede. Kemudian setelah itu dalam perkembangannya mungkin juga ini juga masih memerlukan pembuktian secara ilmiah. Artinya waktunya kapanpun kita belum pernah menelusuri secara tepat, mendapatkan secara tepat, hanya sekedar cerita-cerita. Setelah kehidupan di Sidi Gede ini berkembang, kemudian sudah stabil, akhirnya ada sebuah cerita kalau Mbah Sidik akhirnya dipanggil oleh kerajaan Ratu Kalinyamat untuk masuk ke dalam istana Ratu Kalinyamat, sehingga ditarik ke daerah Kalinyamatan. Makanya sampai akhir hayatnya beliau akhirnya dimakamkan di wilayah Kalinyamatan itu, sedangkan Mbah Datuk dan Mbah Nerang masih menetap di sini. Itu sedikit cerita tentang desa Sidi Gede itu. Lalu apa saja tradisi yang ada di desa Sidi Gede itu? Kalau tradisi yang ada di Sidi Gede yang kami anggap beda dengan desa-desa yang lain, kalau menurut saya ada dua. Satu sunat katam, yang kedua adalah prasa. Prasa itu tradisi dilaksanakan ketika ada upacara pernikahan. Kalau sunat katam itu terjadi ketika seseorang anak laki-laki waktunya hitam itu dia karena mungkin kebanggaan punya anak bisa ngaji, kemudian secara ekonomi juga orang tuanya mampu, dibuat sedikit pesta agak meriah, anak diiring ke desa dengan mampir ke masjid, mampir ke rumah Pak Inggi, mampir ke rumah Pak Carif dalam rangka minta restu untuk anak yang dihitankan tadi, dinaikkan kuda, kemudian diiring oleh keluarga dan teman-teman dari yang hitan itu. Sampai saat ini ada modifikasi, diiringi drum band, diiringi jenis-jenis riok, jaran kepang dan lain-lain untuk memberikan itu. Itu yang untuk hitannya. Kalau yang hitan ini sekarang sudah ada agak ditiru oleh tetangga-tetangga desa, sedikit banyak sudah ada yang mengcopy paste tentang kegiatan itu. Yang satu lagi itu prasa dilaksanakan ketika seseorang punya anak laki-laki dan
nikah. Dalam upacara pernikahan itu sebelum akad nikah, perjalanan dari mempelai laki-laki ke mempelai perempuan itu ada tradisi perasah itu. Rombongan pengantin pria itu membawa oleh-oleh yang nanti akan dikasihkan kepada keluarga mempelai perempuan, berupa kerbau yang diiring oleh sebagian besar warga, baik keluarga maupun tetangga atau teman-teman dan yang lainnya. Maksudnya adalah untuk pemberian suatu istimewa, bahasa lumayan berupa kerbau itu yang sebenarnya tujuan utama sebenarnya di awal itu merupakan mas kawin, simbol mas kawin, tapi dalam cara tertulisnya itu tidak disebut dalam pengukuhan. Itu memang benar-benar hadiah, bukan mas kawin yang diserahkan untuk kebahagiaan, kebanggaan dari keluarga diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Ini secara cerita rakyat itu bermula lebih terinspirasi dengan cerita-cerita zaman dulu Joko Tingkir ketika menaklukkan seorang perempuan, adanya sayembara. Joko Tingkir ketika itu bisa menaklukkan kerbau yang saat itu sangat liar dan sangat marah lah, tapi dengan kesaktian Joko Tingkir itu kerbau itu bisa digantikan. Demikian juga perasa di desa kita, di desa Sirigede juga. Menurut orang-orang tua itu ketika cerita-cerita orang tua zaman dulu ketika ada perasa, ya memang nuansa seperti itu. Ada orang-orang yang ahli, yang menguasai ilmu kanuragan, menjinakkan kerbau yang sedang marah. Tapi ada juga orang-orang kelompok yang menguasai ilmu untuk membuat kerbau itu marah, ya ada. Sehingga dua kelompok itulah saling bertarung dalam kegiatan itu, dalam forum itu. Nah, itu lebih inspirasi di sana. Itu mungkin sedikit banyak tentang dunia atau cerita rakyat tentang masa dan inspirasinya dari mana, yaitu tadi. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari Pak Amin Ma'ruf selaku Pak Cari Desa Stigede. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Cari sudah memberi penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.